Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini oleh karenanya kita membaca doa terlebih dahulu. Febri bisa dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah. Apakah di sini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Baiklah, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Rahul Pamulia, Hadir, Bu. Febri Hadani, Hadir, Bu. Taufik, Hadir, Bu. kelas. Sepertinya hadir semua. Saya akan membagikan bahan ajar pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, pada pertemuan kita pada minggu ke-9 ini yaitu sistem starter. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu sistem starter? Tidak tahu? Baiklah. Terlebih dahulu motor starter pada sepeda motor digunakan untuk berfungsi sebagai pengganti kickstarter agar pengendara tidak perlu lagi menginjakkan atau mengencangkan kakinya untuk menghidupkan mesin. Lalu sistem starter. Pada motor starter umumnya dipergunakan elektromagnetik yang terjadi pada field coil yang dirangkai secara seri dengan armatur. Karakteristiknya yaitu makin besar arus yang dipergunakan motor, makin besar torsi yang dibangkitkan. Lalu makin cepat berputarnya motor, maka makin besar gaya elektromotif yang dibangkitkan armatur. Tetapi semakin kecil arus yang mengalir. Dari penjelasan saya yang telah saya sampaikan, apa definisi dari sistem starter? Ada yang bisa jawab? Rahul, ada yang bisa jawab? Pada motor starter umumnya dipergunakan elektromagnetik yang terjadi pada field coil yang dirangkai secara seri dengan armatur. Ya, itu terima kasih Rahul. Motor starter konvensional. Komponen-komponennya yaitu ada field coil, brush spring, yoke, armatur, dan starter clutch, pinion gear, dan drive housing, drive lever, dan magnetic switch. Yang pertama itu yoke IC. Terdiri dari yoke untuk menopang pole car untuk menopang fuel dan memperkuat medan magnet. Field coil berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Yang selanjutnya ada itu armatur. Berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Selanjutnya ada itu brush holder dan brush negatif. Berfungsi sebagai pemegang brush dan brush negatif untuk meneruskan arus dari armatur ke coil dan pasang. Starter clutch atau Veronic clutch berfungsi untuk meneruskan putaran armatur, carrying gear, flywheel, dan mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Jadi starter clutch ini adalah untuk mencegah terjadinya perputaran dari mesin.
Bayang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu motor starter konvensional. Apakah ada siswa-siswa di sini ada yang tahu apa itu motor starter konvensional? Febri, tolong jelaskan apa itu motor starter konvensional. Pada motor starter tipe konvensional ini bekerja tanpa adanya pereduksian tenaga gigi karena motor starter tipe konvensional hanya memiliki satu buah gear yaitu pinion gear saja. Baik, itu motor starter tipe konvensional ini bekerja tanpa adanya pereduksian roda gigi karena motor starter tipe konvensional ini hanya memiliki satu buah gear yaitu pinion gear saja. Tanpa adanya pereduksian roda gigi, maka momen putar yang dihasilkan pada motor starter tipe ini kecil dan tidak ada substarter motor starter lainnya. Jadi pada motor starter tipe ini tipe itu kecil. Selanjutnya ada itu sistem starter reduksi. Memiliki bentuk yang lebih kecil dengan momen putaran yang dihasilkan cukup besar. Sesuai dengan namanya, motor starter reduksi akan mereduksi putaran yang dihasilkan oleh armature coil melalui reverse gear, sehingga RPM output pada gigi pinion menjadi lebih lambat namun memiliki momen yang cukup kuat. Selanjutnya itu ada cara kerja clutch atau Wernicke clutch. Ada itu plunger, spring, inner rest, dan pinion gear. Pada saat start, jika outer rest berputar lebih cepat dari inner rest, maka ruler akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit. Akibatnya, inner rest ikut berputar. Setelah mesin hidup, jika inner rest berputar lebih cepat dari outer rest, ini, maka karena terbawa oleh putaran flywheel, ruler akan terbawa ke sisi yang lebih besar, lebih lebar atau lawan pegas. Akibatnya, inner rest tidak berhubungan dengan outer rest. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada. Baik, sepertinya Anda semuanya telah paham. Ya, Bu. Selanjutnya ada itu magnetic switch, berfungsi sebagai mendorong pinion gear agar tetap dapat berhubungan dengan flywheel. Selanjutnya itu memungkinkan arus yang lebih besar dari baterai mengalir ke motor starter. Ada komponennya itu ada pull-in coil, hold-in coil, plunger, terminal C, terminal 30 dan contact flat dan return spring. Cara kerja magnetic switch tadi, ketika starter diaktifkan, maka ada aliran arus pemicu dari rangkaian kontrol menuju terminal ST pada selener starter. Arus itu akan dihubungkan ke pull-in coil, sehingga terjadi gaya elektromagnetik di sekitar coil yang akan mendorong plunger untuk bergerak maju. Nih. Dari baterai ke sini dan sini. Motor starter reduksi ini berfungsi untuk mereduksi. Itu ada planetary gear tipe dan damping device. Apakah di sini ada yang tahu apa itu damping device?
press itu gunanya itu untuk memindahkan tenaga putar antara internal gear dan clutch plate yang dilengkapi dengan peredam, Bu. Sehingga tenaga putar motor di bawah torsi starter itu, fluid dan plate internal gear akan berputar bersama-sama dalam kesatuan. Ya, benar. Jadi cara kerja damping device itu untuk memindahkan tenaga putar antara internal gear dan clutch plate dilengkapi dengan peredam. Tenaga putar motor di bawah torsi tertentu, clutch plate dan internal gear akan berputar bersama-sama atau dalam kesatuan. Tenaga putar motor di atas torsi tertentu atau crankshaft macet, maka clutch plate akan memutuskan hubungan dengan internal gear. Ini untuk mencegah motor terbakar. Sedikit menambahkan tentang cara kerja sistem starter yang menggunakan sistem pengaman. Kumparan relay starter tidak akan mendapat arus jika posisi gear transmisi tidak netral atau kopling clutch tidak sedang ditekan atau ditarik. Pada posisi tersebut, saklar netral atau neutral switch maupun saklar kopling atau clutch switch tidak akan menghubungkan rangkaian relay pengaman atau seperti relay kemasang. Akibatnya seperti relay tetap dalam kondisi tidak hidup atau kondisi itu off, sehingga starter relay juga tidak akan hidup walaupun starter switch ditekan. Dengan demikian, motor starter tidak akan bisa berputar. Aliran arus dari baterai menuju motor starter ini terjadi jika transmisi sedang netral. Baiklah, selanjutnya itu ada cara kerja motor starter pada saat switch starter posisi on. Ini pada gambar ini, ketika pengemudi memutar kunci kotak ke posisi starter atau starter on, maka arus positif baterai akan mengalir ke tumpahan pull-in coil dan hold-in coil di magnetic switch starter atau solenoid. Kemudian menuju ke massa. Arus listrik yang mengalir ke tumpahan pull-in coil dan hold-in coil akan membentuk medan magnet dengan arah medan yang sama, sehingga akan menarik pelunggar, sehingga kontak plate akan menutup main switch atau menghubungkan terminal C dengan terminal 30. Nih, C dan terminal 30. Pada saat yang sama, ketika plunger tertarik, maka plunger juga akan menarik drive lever, sehingga drive lever akan mendorong starter clutch, kemudian starter clutch akan mendorong pinggang gear hingga berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Baiklah, pada saat posisi off, ketika starter diaktifkan, maka ada aliran arus pemicu dari rangkaian kontrol menuju terminal ST pada solenoid starter. Arus itu akan dihubungkan ke pull-in coil sehingga terjadi gaya elektromagnetik di sekitar coil yang akan mendorong plunger untuk bergerak maju. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak kurang paham tentang materi motor starter ini? Tidak, Bu. Ada yang tentang pengertian dari motor starter konvensional tadi kami masih kurang paham, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi tentang itu starter konvensional. Pada motor starter tipe ini bekerja tanpa adanya
pereduksian roda gigi karena motor starter konvensional ini hanya memiliki satu buah gepinion saja. Tanpa adanya pereduksian roda gigi, maka momen putar yang dihasilkan pada motor starter TP ini kecil dan tidak sebesar motor starter lainnya. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Mau bertanya Bu, itu cara kerja sistem starter konvensional gimana? Kita kerja. Pertanyaan dari Febri tadi yaitu cara kerja sistem konvensional. Pertanyaan dari Febri ini akan kita bahas pada minggu selanjutnya karena waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis dan bel sudah berbunyi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.